Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan dan kasih-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Berkatilah kami Tuhan, terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pedoman dan penopang dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, yang menjadi ayat bacaan kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2020, diambil dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, hidup orang percaya selalu identik dengan kasih dan pengampunan. Dan hal ini harus dapat dilakukan dalam kehidupan ini. Sebab tanpa kasih, segalanya akan sia-sia. Walau kita mampu melakukan semuanya, namun kasih tetap segalanya. Mengasihi sesama tidak berarti hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Namun kita harus mengasihi semua orang, termasuk juga musuh kita. Kita harus dapat menolong saat mereka membutuhkan pertolongan dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti halnya salah satu dari perintah Tuhan Yesus supaya kita dapat mengasihi orang yang memusuhi kita. Walau memang hal ini sangat sulit, tetapi kita harus dapat melakukannya. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak mengampuni orang lain, maka kesalahan kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa kita di sorga. Sebaliknya, ketika kita mengampuni orang lain, maka dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Bapa kita di surga. Sebab itu, hanya dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kuduslah kita akan dimampukan untuk mengasihi musuh kita. Namun tidak cukup hanya mengasihi musuh saja, sebab kita harus dapat melupakan kesalahannya secara total. Lepaskan berkat bagi orang yang memusuhi kita. Jangan mengutukinya, sebab inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ketika kita terus mengingat kesalahan orang lain, maka kita akan sulit mengampuni orang lain. Dalam hal mengampuni, kita tidak boleh mempertahankan ego. Sebagai manusia, sering kita tidak ingin jika harga diri kita menjadi rendah. Namun sebaliknya, belajarlah untuk merendahkan hati dan selalu siap mengampuni orang lain. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, inilah sikap kita kepada musuh kita. Kita harus belajar mengasihinya. Marilah kita terima orang itu sebagaimana mestinya. Musuh harus dikasihi. Dan bukan hanya dikasihi, tetapi firman Tuhan juga menegaskan pada kita pada ayat harian pada saat ini, berdoalah juga bagi mereka yang menganiaya kamu. Oleh sebab itu, Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda dari dunia ini. Untuk itulah kita dipanggil supaya hidup kita menjadi berkat. Salah satunya adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Seburuk apapun perlakuan yang kita terima, mungkin sering kita diperlakukan tidak benar. Mungkin perlakuan orang lain begitu buruk bagi kita. Tetapi tetaplah belajar untuk mengasihi mereka, supaya kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, dan hidup kita boleh jadi terang bagi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mau mengasihi musuh kami. Dan bukan hanya mengasihi, tetapi kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sering menganiaya kami.
Engkau berikan kekuatan bagi kami, agar kami tetap meneladani kehidupan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.